Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dwi Rahmadayani dengan NIM 2201111012 dari kelas reguler D Stambuk 2020. Yang saya hormati Bapak Fazli Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari CBR Pendidikan Pancasila. Yang pertama, identitas buku utama. Judul buku utama yaitu Pendidikan Pancasila, penulis Intan Ahmad dan Paristiani Nurwardani, penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tahun terbit 2016, Kota Terbit Jakarta, ISBN 9786026470010, cetakan pertama, tebal buku 242 halaman. Lalu, ada identitas buku pembanding. Judul buku Buku Ajar Pendidikan Pancasila, penulis Irwan Gesmi dan Yun Henry, penerbit Wise Inspirasi Indonesia, tahun terbit 2018, Kota Terbit Ponorogo, ISBN 9786025891373. Cetakan pertama tebal buku 93 halaman. Lalu ada ringkasan buku utama. Yang pertama, bab 1 membahas mengenai latar belakang pendidikan Pancasila, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter, landasan hukum pendidikan Pancasila, kerangka konseptual pendidikan Pancasila, visi dan misi pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi. Bab kedua membahas mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang terbagi dalam 3 periode. Lalu ada bab ketiga yaitu membahas mengenai Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bab keempat membahas mengenai Pancasila menjadi ideologi negara dan kedudukan Pancasila dalam menjadi ideologi negara. Bab kelima membahas mengenai Pancasila merupakan sistem filsafat Pancasila sebagai dasar negara, artinya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bab keenam membahas mengenai Pancasila menjadi sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Bab ketujuh membahas mengenai Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek mengacu pada yaitu setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dari nilai Pancasila. Lalu ada ringkasan buku pembanding. Bab 1 membahas mengenai latar belakang pendidikan Pancasila. Bab kedua membahas mengenai tujuan pendidikan nasional. Bab ketiga membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Bab keempat membahas mengenai sejarah Pancasila pada masa kerajaan. Bab kelima membahas mengenai realisasi Pancasila yang terbagi menjadi dua yaitu realisasi Pancasila objektif dan subjektif. Bab keenam membahas mengenai Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu bab ketujuh membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bab ke-8 membahas mengenai etika politik berdasarkan Pancasila. Bab ke-9 membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 10 membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Lalu ada kelebihan buku utama. Yang pertama, pembahasan materi sudah lengkap disertai dengan pendapat para ahli dan berlandaskan undang-undang serta memiliki keterkaitan antara judul besar setiap bab dengan subbab yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat pendahuluan. Di pendahuluan berisikan tentang materi yang akan dibahas pada setiap bab secara ringkas. Yang keempat, menggunakan jenis font, size font, dan spasi yang sudah sesuai sehingga penulisan materi tidak terlalu rapat dan mudah dibaca. Yang kelima, menggunakan paragraf rata kanan dan kiri. Yang keenam, di setiap awal bab terdapat gambar sehingga membuat pembahasan pada setiap bab tidak terlalu monoton. Dan yang ketujuh, terdapat gambar yang mendukung pembahasan materi di setiap subbab yang memerlukan gambar pendukung dan dicantumkan juga sumber tempat pengambilan gambar. Yang ke-8, buku memiliki cover yang menarik. Yang ke-9, buku memiliki identitas yang lengkap. Dan 10, terdapat rangkuman di setiap bab juga terdapat tugas belajar di setiap bab berupa proyek belajar Pancasila berdasarkan materi di setiap bab. Lalu ada kelebihan buku pembanding. Yang pertama, buku memiliki cover yang menarik. Yang kedua, setiap pembahasan materi menggunakan pendapat para ahli dan berlandaskan undang-undang serta memiliki keterkaitan antara judul besar setiap bab dengan subbab yang akan dibahas. Yang ketiga, buku memiliki identitas yang lengkap, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan jenis
font dan size font dan spasi yang sesuai sehingga penulisan materi tidak terlalu rapat dan mudah dibaca, menggunakan paragraf rata kanan dan kiri, dan terdapat biodata singkat penulis 1 dan 2 di halaman terakhir buku. Lalu ada kelemahan buku utama yaitu di semua bab pada saat memasuki awal paragraf baru tidak dibuat menjorok ke dalam. Lalu ada kelemahan buku pembanding. Pada halaman 20, bagian pembahasan jenis dan hierarki tujuan pendidikan nasional terdiri dari 4 tujuan. Namun yang dijelaskan hanya 2 tujuan saja, yaitu tujuan umum dan tujuan institusional. Sedangkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional tidak dijelaskan. Pada halaman 42, bab keempat, bagian pembahasan subbab masa setelah proklamasi kemerdekaan, di subbab pembahasan tersebut ada pembahasan mengenai pembentukan negara Republik Indonesia Serikat dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Kedua pembahasan tidak tercantum dalam daftar isi. Pada subbab masa setelah proklamasi kemerdekaan juga antara halaman 43 dan 42 dan 43 di pembahasan tentang pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat antara nomor 1 dengan nomor 2 yang berada di halaman. Selanjutnya tidak rata penomorannya. Nomor 2 terlalu menjorok ke dalam. Pada bab 8 di subbab pembahasan mengenai pengertian nilai, norma, dan moral hanya tercantum pengertian nilai saja, tetapi tidak tercantum juga pengertian norma dan moral. Pada subbab hubungan nilai dan norma dan moral, pada halaman 76 tertera di pembahasan materi, namun tidak tertera pada daftar isi buku. Pada bab 10 terdapat tulisan asing atau bahasa asing yang tidak dibuat ke tulisan miring. Yang kelima, di daftar isi juga terjadi kesalahan penulisan pada bab 1. Pembahasan mengenai fungsi pokok Pancasila seharusnya pada subbab nomor 2 ditulis Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat, bukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu ada kesimpulan dan saran. Ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan dan dipelajari pada berbagai jenjang, baik itu jenjang SD sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kedua buku yang dikritik memberikan banyak manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya Pancasila di dalam kehidupan dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat luas. Urgensi Pancasila, pendidikan Pancasila di jenjang perguruan tinggi, yaitu untuk membentuk watak mahasiswa agar menjadi pribadi yang memiliki perilaku yang baik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma Pancasila, serta menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan taat. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila penting bagi mahasiswa karena mahasiswa merupakan calon pemimpin yang akan datang di masa depan. Dengan adanya pendidikan Pancasila, maka mahasiswa bisa bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan terhadap pengaruh asing atau budaya asing yang mampu memudarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada saran. Dari kedua buku yang dikritik, materi dari masing-masing buku sudah dipaparkan dengan baik. Akan tetapi untuk kekurangan yang ada di buku masing-masing, hendaknya untuk diperbaiki, agar buku menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kedua buku yang dikritik layak untuk dijadikan buku referensi perkuliahan bagi mahasiswa, karena materi yang dipaparkan berlandaskan undang-undang dan pendapat para ahli. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.